Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara disampaikan oleh Suryadi Jayapurnama, nomor anggota A452, daerah pemilihan NTB 2, Pulau Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pimpinan, ketua dan wakil ketua Pansus beserta seluruh rekan-rekan anggota Pansus. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri serta seluruh jajaran. Yang kami hormati pula Bapak Menteri Hukum dan HAM serta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang serta seluruh jajaran atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Keuangan atau pejabat yang mewakili serta seluruh jajaran. Yang kami hormati perwakilan dari DPD RI. Terima kasih, Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hingga pagi hari ini kita dapat menghadiri rapat dalam rangka menyampaikan pendapat fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinan dan anggota serta Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, pembahasan RUU Ibu Kota Negara yang saat ini sedang kita lakukan berbarengan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum pulih. Masyarakat masih berjuang melawan COVID-19, krisis yang terjadi akibat pandemi mengakibatkan banyaknya orang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun masih tinggi. Dan menurut data Maret 2021, angka kemiskinan sebesar 10,14% dan diperkirakan pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 akan terus meningkat. Selain itu, Kementerian Keuangan juga mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar 6.667,28 triliun yang setara dengan 39,69% produk domestik bruto. Hadirin sekalian yang kami hormati, rencana pemindahan Ibu Kota Negara mulai tahun 2024, menurut data yang kami terima, tidak terdapat di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005-2025 yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa pemerintah tidak mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2025, sehingga dapat mengakibatkan pencapaian tujuan yang tidak terarah dan tidak terkontrol sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Hadirin sekalian, keberadaan Ibu Kota Negara bagi Indonesia tidak lepas dari sejarah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, fraksi PKS khawatir memindahkan ibu kota dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang memiliki sejarah perjuangan bangsa ke daerah lain menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa ini dari rantai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, PKS juga melihat bahwa RUU IKN ini masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun material, mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat hingga banyaknya substansi yang belum dibahas secara tuntas. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, terhadap substansi RUU IKN, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, beberapa materi muatan yang terdapat di dalam RUU IKN mengandung permasalahan konstitusionalitas
Kami melihat bahwa konsep IKN yang dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut di dalam RUU ini tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta konsensus nasional 4 pilar kebangsaan. Konsep daerah khusus tanpa ada penjelasan yang lebih rinci di dalam RUU IKN ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintah daerah IKN dikelola oleh otorita IKN, di mana pengisian jabatan kepala otorita IKN dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. PKS memandang bahwa membentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui kelembagaan otorita, mengingat Konstitusi Pasal 18 Ayat 3 dan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal kelembagaan gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah di tingkat provinsi. RUU IKN juga memungkinkan wilayah IKN tidak ada kelembagaan keterwakilan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fraksi PKS tidak sependapat tentang konsep ini karena penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa adanya kelembagaan DPRD tidak hanya bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga akan melahirkan otoritarianisme di ibu kota negara. Kedua, fraksi PKS memandang bahwa karakteristik Indonesia yang beragam dan masyarakat adat yang terikat oleh wilayah adat belum dijelaskan secara detail tentang teknis memperhatikan hak atas tanah masyarakat adat dalam RUU tersebut. Maka kami meminta pemerintah untuk bisa mengajak seluruh lembaga masyarakat adat yang masih existing untuk dimintai persetujuannya atas pendirian ibu kota negara sebagai wujud dari amanah konstitusi kita pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, fraksi PKS memandang bahwa pembangunan IKN akan mengakibatkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan yang penting di lokasi IKN. Hal ini berdasarkan hasil rapid kajian lingkungan hidup strategis KLHS yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan bahwa wilayah IKN memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Secara umum dalam draft RUU IKN tidak terdapat pasal yang secara spesifik memberikan gambaran yang rasional, utuh dan saintifik terkait dengan konsep pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan yang mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal perlindungan kawasan hutan, termasuk di dalamnya perlindungan hewan dan tumbuhan langka di lokasi IKN. Kami juga memandang perlunya rencana induk yang baik dan transparan, termasuk pendanaannya yang terintegrasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RUU ini. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya proyek pembangunan yang berpotensi mangkrak dan over budget. Fraksi PKS memandang semestinya rencana induk IKN dan draft RUU IKN adalah satu kesatuan dokumen yang harus diserahkan secara bersamaan kepada DPR.